Baik, pada tutorial mikrotik kali ini saya akan membahas tentang keamanan dasar mikrotik. Jadi ada 3 hal yang perlu diperhatikan setelah melakukan setting mikrotik. Jadi yang pertama kita membuat dan merubah password default ya. Nah, setelah itu nanti kita akan membatasi akses login ke Winbox menggunakan IP address tertentu yang ada di fasilitas user. Dan yang ketiga, menyembunyikan IP address dan MAC address di mikrotik. Oke, masuk ke langkah yang pertama untuk membuat dan merubah password default mikrotik. Langkahnya nanti masuk ke menu sistem, kemudian nanti masuk ke menu user ya. Nah, di sini secara default passwordnya usernya itu adalah admin ya, kemudian tanpa password. Nah, nanti kita perlu rubah seperti ini ya. Jadi kita ganti usernya, kemudian nanti hak aksesnya juga kita akan ubah juga. Nah, di sini skenario-nya adalah saya akan membuat mendemokan level-level dari user ya. Jadi yang pertama yang bertindak sebagai admin. Contoh di sini misalnya ini adalah kita isikan full. Jadi full ini adalah hak akses penuh terhadap mikrotik. Oke, kemudian kita kasih password. Kemudian yang kedua adalah dengan tipe write ya. Nah, perbedaan full sama write ini dari sisi konfigurasi nantinya. Di mana yang password write ini dia tidak bisa melakukan restore terhadap mikrotik, backup dan restore, serta tidak bisa membuat user. Itu aja perbedaannya. Dan yang ketiga, ini password untuk monitoring. Jadi dengan aksesnya adalah read. Seperti ini. Nah, nanti kita akan lihat perbedaan dari ketiga user ini ya. Oke, kita close dulu. Kita lihat. Kita buka lagi Winbox-nya. Nah, sekarang saya akan login menggunakan admin 2 ya. Admin 2 dengan grupnya adalah write ya. Nah, di sini terlihat perbedaannya. Saya jelaskan di sini tidak bisa melakukan file backup ya. Ketika melakukan backup seperti ini. Nah, di sini ada keterangan tidak bisa melakukan backup. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak bisa melakukan pembuatan user. Jadi di sistem user di sini. Nah, di sini menu aktif daripada pembuatan user itu tidak ada. Nah, jadi nanti disarankan untuk mikrotik ini diakses oleh banyak admin ya. Nah, ini dibikin level-level seperti ini. Sedangkan untuk read hanya bisa monitoring aja. Jadi contohnya seperti ini untuk yang read. Kita lihat passwordnya dulu. Oh, di sini. Untuk read itu passwordnya adalah usernya adalah monitoring. Oke. Kita lihat kembali lagi. Kita login, ininya adalah monitoring. Usernya, passwordnya ini. Nah, terlihat di sini untuk
password atau user ini, nah ini sudah tidak bisa melakukan penambahan konfigurasi. Contoh seperti IP address ini tidak bisa, kemudian untuk bandwidth management juga nggak bisa. Ini dikunci semua. Jadi ini adalah hak akses untuk monitoring. Jadi hanya melihat konfigurasi atau mengecek ke internet aja. Kalau untuk ping, sepertinya bisa. Nah, seperti ini ya. Jadi user ini berfungsi untuk melakukan monitoring saja. Oke, kita kembali lagi ke user yang sebelumnya ya, yaitu user admin yang grupnya full ya. Di sini. Nah, masuk ke poin yang kedua yaitu membatasi akses login ke Winbox. Jadi ketika ada salah satu user akan mengakses ke Mikrotik menggunakan Winbox, kita bisa batasi aksesnya ya. Jadi di sini. Jadi caranya kita masuk ke menu sistem user. Nah, nanti kita di sini tambahkan di menu allow address. Nah, di sini adalah IP yang akan dibolehkan masuk melalui jaringan mana. Contoh misalnya saya ngasih IP-nya dari 92.168. Seperti ini. Jadi saya hanya mengizinkan user ini diakses dari network dan network ini. Seperti itu ya. Kalau mau menambahkan network yang lain nanti kita tinggal klik seperti ini ya. Nah, selain network bisa juga menggunakan IP address ya, untuk membatasi siapa yang berhak masuk ke Mikrotik seperti itu. Jadi misalnya ini saya berubah jadi IP address ya. Seperti ini. Nah, jadi hanya IP segmen 192.168.10.5 dan 10.7 saja yang boleh mengakses daripada Winbox ini. Nah, sedangkan untuk admin 2 saya batasi berdasarkan network. Nah, jadi fungsi allow address ini adalah untuk membatasi akses yang masuk ke Mikrotik. Sedangkan untuk monitoring nanti di all ya, tidak dibatasi. Nah, jadi itu salah satu cara untuk keamanan dasar di Mikrotik bagian kedua membatasi akses login. Dan yang terakhir adalah keamanan dasarnya adalah menyembunyikan IP address dan MAC address Mikrotik. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ketika kita login tadi di Mikrotik ya, ketika masuk ke menu naik course, nah ini terlihat perangkat dari Mikrotik itu sendiri ya, MAC address dan IP address. Nah, sebaiknya nanti kita hilangkan. Caranya adalah kita masuk ke menu IP ya. Di sini masuk ke menu IP. Kemudian kita pilih di sini adalah Nextbox. Kemudian nanti masuk ke menu Discovery Setting. Setelah itu nanti di sini kita pilihnya adalah none ya. Jadi semua interface itu tidak ada informasi tentang perangkat IP dan MAC address. Kita pilihnya none. Dan apply. Oke. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Ketika ada yang mencoba masuk ke Mikrotik, nah, kita lihat di sini. Nah, di sini informasi MAC address dan IP address sudah tidak ada. Jadi user hanya harus menginput secara manual di sini. Ya. Harus mengetahui login MAC address. Baik, demikian tips keamanan dasar Mikrotik. Mudah-mudahan dengan dilakukan 3 langkah ini setidaknya bisa meminimalisir dari serangan atau akses orang yang tidak bertanggung jawab.
Sekian tutorial dari Padepokan IT, ikut tutorial yang lainnya. Salam Padepokan IT Course.